rendahkan kepala saudaraku di hadapan Tuhan. Kami butuh firman-Mu Tuhan di masa-masa yang susah ini. Roh Kudus Guru besarku, ungkapkan isi hati-Mu kepada kami Tuhan. Sekian lama kami menanti di Kau. Hari ini Tuhan kami mendapat kesempatan oleh kemurahan-Mu. Berbicaralah Tuhan, terjemahkanlah rancangan dan rencana-Mu. Isi hati-Mu diungkapkan bagi umat-Mu sekarang Tuhan. Berkati firman-Mu di hati kami semua, supaya kami pulang dengan kekuatan, harapan, dan semangat baru. Bahkan kami percaya ada janji yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan saudara. Kemurahan Tuhan sajalah yang membawa kita ada di tempat ini. Kemurahan Tuhan juga lah yang memberikan kita kekuatan sampai kita boleh ada sampai hari ini. Saya percaya saudara, kemurahan itulah yang mempertahankan kita semua. Kita berterima kasih bahwa Tuhan masih mempedulikan hidup kita. Puji Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan akan saya sampaikan dengan tema kesulitan jadi semakin sulit. Sekali lagi tema firman Tuhan pagi ini. Kesulitan akan jadi semakin sulit. Saya ulang, kesulitan jadi semakin sulit. Firman Tuhan terambil dalam kitab Kejadian pasal 40. Saya ajak saudara membuka Alkitab jika kita punya Alkitab. Kejadian pasalnya yang ke-40. Kita akan baca pada ayatnya yang ke-14 dan pada ayatnya yang ke-15. Sekali lagi, Kejadian pasalnya yang ke-40, ayatnya yang ke-14 dan ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Tetapi ingatlah kepadaku, apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasih-Mu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. Saya ulang sekali lagi supaya saudara bisa mengikuti firman dengan baik. Tetapi ingatlah kepadaku, apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasih-Mu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. Seyogianya orang seperti Yusuf tidak perlu menyampaikan isi hatinya seperti ini. Dari isi hati Yusuf dapat tergambar dengan jelas bahwa sekuat-kuatnya seseorang manusia ada batasnya. Sehebat-hebatnya seorang manusia ada batas di mana dia bertahan. Itulah kekuatan kita manusia. Hari ini kita kuat, besok kita masih bertahan. Belum tahu lagi besok itu. Mungkin besok kita sudah tidak bertahan, dan mungkin kita sudah tergeletak, tak berdaya. Demikian hal itu terjadi kepada Yusuf. Namun seyogianya ketika saya merenungkan firman ini, di dalam keadaan dan masa yang sulit seperti sekarang ini, haleluya, di dalam masa dan keadaan yang sulit seperti sekarang ini, kiranya semua yang kita alami ini, kiranya semua yang saudara dan saya alami, dengarkan saudaraku,
Kalau saudara bisa menangkap siaran khotbah ini dimanapun saudara, baik di Bandung, di Jogja, di Makassar, di Manado, dimanapun, di Batam, di Singapura, saya sampaikan kepada saudara, seharusnya kesulitan ini yang kita alami sekarang ini bukan saja Indonesia, bukan saja kota ini, tapi seluruh dunia, all over the world, mengalami yang sama seperti kita alami. Namun kiranya harapan saya, dan mungkin itu harapan Tuhan, semoga demikian. Harapan Tuhan adalah kesulitan yang sedang kita alami sekarang ini kiranya dapat menjadi pengajaran berharga bagi kita semua. Kiranya betapa bahagianya hati saudara ketika saudara duduk mendengarkan firman Tuhan. Ketika saudara duduk menyaksikan lewat siaran saudara dengar, saudara dapat mengambil hikmah, bahkan belajar dari setiap kesulitan yang sedang terjadi di atas muka bumi ini. Kenapa demikian saudara? Kalau kita tidak belajar, saudaraku, kesulitan akan menjadi semakin sulit. Bukan orang lain yang buat, kita yang buat. Bukan. Tapi jika kesulitan ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita, kesulitan ini tidak akan dipanjang-panjangkan oleh Tuhan. Karena Tuhan sudah tahu. Dia melihat anak-anaknya sudah semakin memahami apa yang dikerjakan di bumi ini. Haleluya, saudaraku. Jangan sampai kesulitan membuat kita punya hidup tambah sulit. Sungguh harapan saya, tiap kali saya berdiri di atas mimbar seperti ini, kerinduan saya adalah semoga saudara dapat menangkap firman dan menjadikan pelajaran berharga di dalam hidup saudara. Sebab tidak ada kekuatan manusia yang dapat mengubahkan manusia. Tidak ada kekuatan manusia yang dapat mengajar manusia. Hanya firman yang dapat mengajar kita. Langit dan bumi boleh lalu dan lenyap runtuh. Virus corona mau bertahan 1 tahun lagi. Paulus berkata, apapun terjadi, yang aku tahu, Yesus tahu siapa diriku. Haleluya. Tidak perlu saudara terlalu cemas. Haleluya. Kita bukan diciptakan Tuhan, kita diciptakan lebih berharga dari semua ciptaan. Anda tahu, Anda dan saya adalah ciptaan yang paling berharga. Tidak ada ciptaan manusia, tidak ada ciptaan Tuhan di bumi yang akan dijadikan sama dan serupa dengan penciptanya. Cuma satu manusia. Singa dan beruang tidak pernah diciptakan untuk serupa dengan Tuhan. Tidak mungkin, itu mustahil. Tapi manusia diciptakan dengan rancangan Allah. Jika mereka hidup berkenan dan hidup menyenangkan hatinya, mereka akan dijadikan serupa dengan Dia. Amin. Saudara lihat janji Tuhan dalam satu khotbah pada minggu-minggu yang lalu saya sampaikan. Betapa hati Tuhan merindu. Saya dengan istri dan anak cucu rindu menggandeng tangan Anda semua. Ayo kita berjumpa dengan Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Saudaraku, rindu saudara. Kesulitan tambah sulit, tapi jangan kita bikin semakin sulit. Tuhan tidak mungkin mencobai kita melebihi kekuatan kita, tidak mungkin. Saya membaca renungan ini, saya berkata, seyogianya orang seperti Yusuf tidak harus melakukan hal yang seperti ini. Semua itu bisa terjadi, saudara. Tentu Tuhan punya cara. Tuhan tidak mungkin mengizinkan sesuatu terjadi di atas bumi dengan tidak punya maksud dan rancangan, tidak. Persoalannya saudara dan saya melihat kesulitan sebagai kesulitan. Kita melihat kesulitan sebagai halangan. Kita melihat kesulitan sebagai penghalang, sebagai penderitaan, sebagai kesusahan. Sehingga kesulitan bertambah sulit. Yusuf seorang yang sudah terlatih. Saya berkata pada minggu yang lalu, tiap penderitaan dan kesulitan penganiayaan dalam hidup Yusuf, semua mata rantai itu terkait satu dan yang lain berkait-kaitan membawa Yusuf untuk semakin hari semakin hidup berkenan kepada Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi bangsa besar. Mengertikah saudara akan maksud Tuhan dengan rencana ini? Saudara, seluruh dunia sekarang gemetar. Kapan berakhir corona ini? Saya kadang-kadang mengulang ini, saya jadi berpikir, Tuhan kenapa ya manusia ini hidupnya begitu? Memang itulah manusia. Haleluya. Kita dibatasi. Hidup di dunia dibatasi. Tapi dengarkan saudara, ketika kita berjumpa dengan Bapa di surga, kita punya hidup tidak pernah dibatasi lagi. Hidup untuk selama-lamanya.
rumah Bapa yang kekal. Oleh sebab itu saudaraku, saya katakan Yusuf seorang muda yang sangat mengerti kesulitan. Yusuf seorang muda yang sangat memahami akan masa kesusahan dan masa kepahitan. Hidupnya terpisah dari keluarganya. Sejak muda dia sudah dipisahkan dari keluarga dan saudara-saudaranya. Sungguh dia dijauhkan daripada kehidupan keluarganya. Dia dilemparkan ke daerah yang tidak sama dengan budayanya. Budaya Mesir dengan budaya Ibrani tidak sama, saudaraku. Bahasa Ibrani dengan bahasa Mesir berbeda, saudaraku. Puluhan tahun. Itu berawal sejak Yusuf mengalami mimpi. Oleh mimpi inilah yang seringkali saya katakan, saudaraku dengar baik-baik. Terkadang kita bermimpi yang indah, tetapi terkadang mimpi itu menjadikan kita sengsara. Yusuf punya mimpi begitu indah, bukan? Ketika mimpi itu diceritakan kepada saudara-saudaranya, bukan mereka berkata puji Tuhan, tidak ada, saudara. Jangan saudara ragu. Setiap kali kita menyatakan sesuatu yang baik kepada keluarga dan saudara famili kita, terkadang kita dicemooh. Mereka berkata kepada Yusuf, mimpi apa itu? Masakan kita yang tua-tua ini, kita yang besar-besar mau tunduk kepada engkau, mau sujud menyembah engkau? Yusuf berkata, saya cuma cerita kok. Saya kan tidak bilang apa-apa. Saya cuma cerita. Haleluya. Saya cuma cerita mimpiku. Lalu diceritakan mimpinya kepada bapaknya. Bapak, mimpiku begini bapak. Dia ceritakan. Lalu bapaknya pun menimpali Yusuf dengan apa? Mimpi apa itu? Masakan aku bapakmu yang sudah mau pulang ke rumah bapak itu harus sujud menyembahmu? Tidak bagus itu. Semua orang membenci Yusuf. Tidak ada seorang pun yang mengasihi Yusuf, cuma Tuhan yang mengasihi Yusuf. Haleluya. Di dalam masa kesusahan, saudara dan keluarganya tidak ada seorang pun yang menyertai perjalanan penderitaan Yusuf. Tidak ada. Jangan saudara harap kalau saudara menderita, ada saudara yang berbalik muka memperhatikan saudara. Dengarkan ini, supaya saudara tidak sakit hati, tidak patah semangat, tidak mundur. Jangan saudara harapkan ketika saudara berada dalam kesulitan, ada keluarga aku mau memperhatikan susahmu. Tidak, saudara. Saya bertahun-tahun saya mengatakan kepada Anda, dengarkan baik, bertahun-tahun saya jadi hamba Tuhan. Saudaraku yang paling memperhatikan hidupku adalah orang yang satu dalam Tuhan. Yang kita sama-sama berjuang di dalam kebenaran, mengenal Kristus. Itulah saudara yang paling terdekat. Saudara kandungku terkadang menyiksaku. Dengarkan ini saudara, ini saya alami. Saudara satu rahim dengan bapakku sendiri, dengan ibuku, terkadang menderita, membuat saya menderita, menyiksa saya. Tapi saudaraku yang tercinta, yang ada di dalam Kristus, mereka mempedulikan hidup saya. Haleluya. Jangan saudara mengharapkan ketika saudara berada dalam kesulitan, lalu keluarga saudara mempedulikan hidup saudara. Tidak ada, saudaraku. Kalaupun dia mempedulikan saudara, cuma sebatas dia punya kemampuan. Sesudah itu dia bilang sudah cukup. Saudara pernah lihat di dalam Alkitab, Yesus menolong manusia dan Yesus berkata sudah cukup. Sampai dia mati di atas kayu, sampai selesai dia punya napas, darahnya habis di kayu salib, baru dia berkata selesai. Sebelum darahnya habis, sebelum napasnya diputuskan, dia belum berbicara selesai. Adakah saudara temukan itu di dalam saudara punya kehidupan keluarga nyata? Keluarga kita, bisakah dia tolong Anda sampai Anda punya napas terakhir? Tidak ada, saudara. Sulit bagiku untuk menemukan kehidupan nyata. Tapi yang nyata bagiku adalah kehidupan di dalam Kristus Yesus. Kita dibasuh dengan satu darah, darah Kristus Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, saudara, saya berterima kasih buat Tuhan. Sesungguhnya Yusuf seorang yang sangat mengerti arti kesulitan dalam hidupnya. Sebab tidak sedikit kesulitan dan kesukaran, tidak sedikit halangan dan rintangan yang dia alami dalam perjalanan iman percayanya. Dengar baik-baik. Tidak sedikit kesulitan, halangan, rintangan yang dia alami di dalam perjalanan imannya. Ingat, simpan, pikirkan baik-baik. Dalam perjalanan imanmu kepada Kristus tidak selamanya senang. Kalau Anda punya hidup senang, maka tunggu satu waktu yang adalah selesai lalu Tuhan panggil pulang. Karena sudah cukup senang di dunia, di sana tidak ada lagi kesenangan. Haleluya.
Yusuf seorang yang sangat mengerti. Tapi dalam penderitaan tidak ada seorang pun yang mempedulikan hidupnya. Tapi Tuhan tidak pernah mengabaikan hidupnya. Kenapa? Alkitab berkata, Yusuf menyimpan semua firman yang dia dengar dari bapaknya. Haleluya. Saya yakin saudara masih menyimpan firman Tuhan dalam siaran-siaran saya pada beberapa minggu yang lalu. Berapa kali saya siaran. Saya percaya saudara dapat menyimpan firman itu. Saudara bisa putar kembali. Buka YouTube, saudara boleh putar kembali. Saya percaya dengan khotbah ini juga saudara dapat saksikan nanti. Saudara yang dikasihi Tuhan, seharusnya Yusuf tidak perlu harus berbicara seperti ini. Sepertinya dia sudah lupa. Terpisah dari orang tua, penderitaan dan kesulitan membuat Yusuf kehilangan kepekaan terhadap Tuhan. Saya ulang baik-baik. Terpisah dari orang tua, terpisah dari keluarga. Kesulitan dan penderitaan membuat Yusuf sepertinya kehilangan kepekaan terhadap Tuhan. Sadar atau tidak saudaraku, saya baru menyadari terkadang kesulitan membuat kepekaan kita terhadap janji Tuhan hilang. Apakah saudara bisa berkata dalam kesulitan seperti sekarang ini, Tuhan masih pelihara? Tuhan masih jaga? Saya yakin kok saudara. Haleluya. Tuhan tidak pernah. Elia saja tinggal di sungai yang paling kering itu. Tuhan suruh burung gagak datang bawa makanan pagi sore kok. Pagi roti, malam hamburger. Roti luar biasa bukan? Belum ada McDonald di dunia, sudah ada Elia makan. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, semua kesulitan yang kita alami seharusnya itu membuka mata Yusuf. Kenapa dia malah berkata kepada orang? Dia malah mengharapkan pertolongan kepada manusia. Sebetulnya dalam kesulitan Tuhan masih menyatakan pernyataan dan pertolongan buat Yusuf. Kalau saudara jelimat membaca Alkitab dan memahami firman Tuhan, dalam kesulitan Tuhan masih mengirim dua orang yang sama-sama narapidana di dalam. Yusuf dijebloskan ke dalam penjara, difitnah, lalu di dalam penjara Tuhan kirim dua orang yang mempunyai mimpi yang dua-duanya, yang satu buruk, yang satunya baik. Tukang anggur dan tukang roti. Penjawat anggur dan penjawat minuman dan roti, Raja Firaun. Dua-dua bermimpi. Yang satu bermimpinya baik, yang satu bermimpinya tidak baik. Mungkin Yusuf berkata, apalah semua ini, bikin kerjaan saja. Saya sudah susah. Kenapa datang lagi minta-minta tolong? Pak Yusuf, tolong mimpi saya ini begini-begini. Saudaraku, ini namanya orang ikut Tuhan, berbuat baik kapan saja. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, seharusnya Yusuf tidak perlu berkeluh kesah, dan seharusnya tidak perlu beralih meminta pertolongan kepada manusia dengan berkata, jangan lupa kepadaku kalau engkau punya keadaan sudah membaik, ceritakan hal ihwalku kepada Raja Firaun, supaya dia ingat akan aku dan bisa membawa aku keluar dari rumah tutupan dari penjara ini. Yusuf sudah tidak tahan dengan kesulitan. Seharusnya orang yang mengerti penderitaan, orang yang mengerti kesulitan seperti Yusuf, tidak perlu berkata seperti ini. Di tengah-tengah kesulitan Tuhan masih memberikan jalan, tetapi karena kesulitan membuat Yusuf sudah kehilangan kepekaan. Jujur saudara, sudah 2 bulan ini kita alami persoalan PSBB ini. Banyak orang Kristen, banyak dari saudara yang sudah mendengar firman, banyak dari saudara yang sudah mengikuti penghormatan perjamuan kudus, diperingatkan dalam perjamuan kudus, tapi kesulitan datang, saudara bersungut-sungut juga bukan? Haleluya. Kita bersungut saudaraku. Sungutan sudah naik sampai ke surga sekarang ini. Bukan saja manusia bersungut, binatang di kebun binatang bersungut, tidak dapat makan, sampai kurus kering. Semua bersungut. Lalu kita mau kemana? Mau pindah dari dunia ini kemana? Kita mau lari dari dunia ini mau kemana saudara? Kalau misalnya saudara punya dunia yang lain, tolong sampaikan kepada saya, supaya kita pindah bersama-sama. Haleluya. Siapa tahu di bumi yang saudara tahu itu, mungkin kita lebih baik keadaannya, tapi di bawah langit juga, bukan? Haleluya. Kita pindah kemana? Atau mungkin di Mentawai kita pindah ke sana. Haleluya.
Mari kita pindah ke sana kalau Tuhan suruh. Tapi kalau cuma orang Mentawai yang minta saudara pindah untuk apa? Itu sama saja membuat kesulitan jadi tambah sulit. Amin. Puji Tuhan. Oleh sebab itu mengertilah firman Tuhan. Di tengah kesulitan, seharusnya kita mengambil kesulitan itu. Belajar bahwa kesulitan itu membuat kita semakin peka terhadap janji Tuhan. Sungguh saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Yusuf masih terlalu muda. Dia merasa terlalu tersiksa di penjara. Hatinya ingin sekali keluar dari penderitaan itu, dari kesulitan itu. Lah ini kan wajar, saudaraku. Haleluya. Wajar. Manusia mana yang tidak mau keluar dari kesulitan? Siapapun. Hanya Yesus saja yang tetap tegar di atas kayu salib. Tidak mau turun dari kayu salib. Padahal dia bisa. Tetapi namanya manusia. Kita bisa berubah setiap saat. Yusuf mulai kehilangan kepekaan terhadap janji Tuhan. Kebiasaan yang dulu dia kerjakan terhilang dari ingatannya. Seharusnya orang seperti Yusuf, seperti saudara dan saya yang tiap kali mendengarkan firman. Saya himbau saudara yang dengar khotbah ini, dimanapun saudara berada, dengarkan. Apapun Anda punya keadaan saat ini, jangan pakai cara sendiri. Jangan pakai pikiran sendiri. Kita sudah terima firman, ambil firman, lalu tunduk di kaki Tuhan dan berkata, kehendakmu jadilah ya Tuhan. Datanglah kerajaanmu. Itu yang harus kita teladani. Doa Yesus di kayu salib. Bukan kesulitan datang lalu kita mulai pakai kita punya pikiran sendiri, cara sendiri. Saya punya pengalaman, saudara kandungku sendiri bukan menjadikan saya lebih baik. Jujur, saya hamba Tuhan. Saudara kandungku kadang-kadang menyiksa saya sendiri pribadi. Dan saya berkata kepada Tuhan, saya tidak mau menyangkal dia. Tapi saya berdoa kepada Tuhan, suatu kali kelak dia akan mengerti arti kesulitan. Haleluya. Doa saya kepada saudara yang mendengar khotbah ini dimanapun Anda berada. Semoga kesulitan jika Tuhan izinkan datang dalam hidup Anda, jangan menghilangkan kepekaan Anda terhadap janji-janji Tuhan yang saudara sudah terima lewat firman. Yusuf berubah. Orang yang begitu mengerti kehendak Tuhan, toh sampai pada satu titik berubah. Dia berubah. Dia mulai menggunakan caranya sendiri, bukan cara Tuhan lagi. Sebab kalau pakai cara Tuhan, aduh tunggu lama. Haleluya. Tuhan, kapan berakhir? Kapan PSBB ini kok diperpanjang lagi Tuhan? Napasku sudah mulai terasa sesak. Bukan karena corona, tapi karena sudah tak tahan. Haleluya. Ada haleluya, saudara. Jujur saudara kalau kita mau mengaku. Kok terus? Diperpanjang terus. Panjang saja, urusan dia lah. Haleluya. Kenapa saudara bersungut? Apa tidak ada janji lain untuk kita tidak bersungut? Ada janji Tuhan, bersukacitalah dalam segala hal. Amin. Haleluya. Kalau saya berbicara begini, bersukacita dalam segala hal, saudara baru amin. Tetapi ketika saudara mengalami kesulitan, belum tentu ada haleluya saudara. Belum tentu. Semua kesulitan datang, nafas sudah sesak, lalu teman berkata kau corona. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dengarkan baik-baik. Kesulitan datang, bisakah saudara bernyanyi, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Ada satu sobatku yang setia. Haleluya. Bukan sobatku yang teman pendeta. Nah, pendeta banyak mengejek saya kok. Haleluya. Oleh sebab itu saudaraku, bisakah dalam kesulitan kita berkata kepada Tuhan dalam bahasa Sundanya, sawagele langi. Itu bahasa Sundanya, bagian utara. Terima kasih Tuhan. Haleluya, saudara. Kali ini Yusuf tidak menggunakan cara Tuhan lagi.
Dia mulai menggunakan cara sendiri. Ini yang seringkali membuat kita kehilangan kepekaan terhadap rencana Allah. Dengarkan, saya ulang-ulang ini. Inilah yang seringkali membuat kita kehilangan kepekaan terhadap setiap rencana Allah dalam hidup kita. Ketika kesulitan datang, kita bukan pakai cara Tuhan, tapi kita pakai cara kita sendiri. Rasa enggak? Anda rasa? Kalau orang di timur sana, daerah Ambon sana, dia berkata, "Ale rasa, beta rasa." Tapi sekarang dalam kesulitan belum tentu Anda rasa, saya rasa belum tentu. Saya rasa susah. Saya tahu susah. Sekalipun saya susah, tapi saya ingin membagi saya punya kesusahan dengan banyak saudara-saudara yang lain. Dalam arti meringankan tanganku sekalipun terbatas. Ini yang membuat kita kehilangan kepekaan ketika kesulitan datang. Kita pakai cara kita sendiri. Tapi kita berdoa, "Tuhan, terima kasih Engkau baik." Kapan baik, saudara? Saudara pakai cara sendiri, bukan? Haleluya. Yusuf kehilangan kepekaan terhadap setiap rencana Allah dalam dirinya. Sehingga kesulitan yang sedang menimpa kehidupan Yusuf semakin bertambah sulit. Dengarkan, saudaraku. Kenapa saya katakan? Kesulitan yang sedang dialami di penjara, Yusuf masih di penjara. Sudah cukup lama dia di penjara, dia merindukan keluar dari penjara. Lalu dia pakai caranya sendiri. Setelah dia tolong orang, lalu dia ngomong, "Kan kau nanti kalau keadaanmu membaik." Saudara, kalau tolong orang tidak usah mengharapkan balasnya. Haleluya. Saudara, tolong siapapun jangan harap balas. Bahkan Alkitab berkata, apa yang kau pinjamkan kepada sesamamu jangan diharapkan kembalinya. Bisa? Susah loh, saudara. Tidak mudah itu. Praktek hidup seperti ini tidak mudah. Hanya orang-orang yang sudah mengerti rencana Allah, peka terhadap rencana Allah. Yusuf tidak lagi mengharapkan cara Tuhan, tapi Yusuf berkata kepada orang yang ditolongnya, "Ingatlah kepadaku, ceritakan hal ihwalku kepada Raja Firaun, supaya aku keluar dari penjara ini. Keluarkan aku dari rumah tutupan ini." Kata Yusuf, dari kata-kata Yusuf tergambar satu kekhawatiran besar. Sudah tidak lagi bersandar kepada Tuhan. Ini juga yang seringkali terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita, bukan? Haleluya. Sering terjadi dalam rumah tangga kita, saudaraku. Sudah susah suami, istri bikin punya banyak kesulitan. Istri punya ngomel mulut tidak pernah berhenti, bikin tambah susah. Ibu-ibu jaga mulut baik-baik. Haleluya. Mulut bukan cuma untuk makan capcay, bukan makan mie pangsit, tapi mulut juga dipakai untuk memuliakan Tuhan lewat kita punya perbuatan. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai kita kehilangan rencana Allah karena tidak peka. Sedikit saja kesulitan sudah berteriak sampai ke langit. Saya ini sudah susah, saudaraku. Sudah susah. Tapi saya tidak pernah berteriak. Jangankan kedengaran sampai ke surga, kedengaran sebelah rumahnya tidak pernah. Lalu orang berkata, "Ini Bapak Pendeta, dia happy, orangnya senang." Haleluya. Memang saya senang. Haleluya. Saya punya Tuhan yang senang. Dia akan membawa saya ke tempat yang senang. Dia tidak membawa saya ke tempat yang susah. Harus Anda yakin itu buat Tuhan Anda akan memegang tanganmu asal engkau setia. Lurus-lurus hidupmu dan menyenangkan Dia, berkenan, saudara akan disenangkan pada waktunya. Sebab Filipi berkata, apa yang indah, apa yang manis, apa yang menyenangkan, pikirkanlah semua itu. Ini susah prakteknya, saudara. Kalau kita sudah susah, ini sudah, aduh, PSBB ditambah lagi. Oh Tuhan, ku ingin masuk di dalam bilangan mana mungkin, saudaraku. Mari kita renungkan. Manusia, semakin kita gunakan pikiran, semakin kita gunakan cara manusia, semakin kita didorong ke arah kesulitan yang semakin sulit. Ini pikiran manusia. Inilah manusia.
Yusuf sendiri orang yang paling begitu setia, toh harus mengalami hal seperti ini. Apalagi saudara dan saya. Tapi wajar. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi saya cuma mengingatkan, mari firman Tuhan ingatkan kita semua. Saat yang sulit ini datang, mungkin Tuhan izinkan supaya kita belajar. Haleluya. Saudaraku, di dalam kesulitan kalau kita kehilangan kepekaan terhadap kebenaran firman Allah, di dalam kesulitan ketika kita mulai pakai cara kita sendiri, cara manusia kita, cara Anda sendiri. Para pelayan Tuhan, dengarkan saya sampaikan ini. Di dalam kesulitan, di dalam penderitaan, jangan sekali-kali menggunakan pikiran dan caramu. Sebab semua itu akan membuat kita semakin sulit. Dengar baik-baik. Semua itu kita akan dibuat menjadi semakin sulit untuk dapat melihat. Dengarkan baik-baik. Semua itu akan membuat kita semakin sulit. Semakin sulit untuk membuat kita dapat melihat caranya Tuhan bekerja di tengah kesulitan itu untuk menyelesaikan kita punya persoalan. Saya harap saudara dapat menangkap firman ini. Semua kesulitan jikalau saudara mulai pakai cara sendiri, pakai pikiran sendiri, menyelesaikan dengan kekuatan sendiri, manusia terbatas. Haleluya. Terbatas, saudaraku. Kita mau melebihi manusia, tidak bisa. Kita sama seperti manusia biasa. Kita cuma bolehnya datang pada Tuhan. Jikalau Anda mulai pergunakan cara Anda, pikiran Anda, mungkin bagi Anda, itu saya punya cara. Caramu, dengar Tuhan berkata, jalanmu bukan jalanku, pikiranmu bukan pikiranku. Sejauh langit daripada bumi, dengar, sejauh langit daripada bumi, sejauh langit daripada bumi, demikian jauhnya pikiranmu dan pikiran Tuhan. Kok kita tidak belajar, saudaraku? Kok kita tidak mau belajar daripada segala kekeliruan ini? Haruskah kesulitan ini berjalan terus? Saya mau berdiri dan berkata kepada Tuhan, kesulitan apakah? Kata Rasul Paulus, mati kelaparan, pedang, penderitaan, sakitkah yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus? Harusnya kita memiliki cara itu. Saya ingin berkata kepada semua persoalan, silakan kesulitan, silakan engkau mengikuti hidupku, silakan. Silakan engkau boleh masuk dalam hidupku. Tapi sebentar, saya cuma izinkan sebentar. Jangan terlalu lama, saya tidak kuizinkan. Ini Tuhan punya, bukan saya punya. Tuhan tidak izinkan tempat yang dia mau berdiam ini dihinggapi oleh berbagai banyak kesukaran dan kesulitan yang membuat kita terpuruk. Haleluya. Saudara, jangan kiranya semua itu membuat kita semakin kehilangan. Dengar, saya ulang-ulang. Jangan semua kesulitan ini semakin membuat kita kehilangan kepekaan untuk dapat melihat cara Tuhan bekerja. Berapa banyak orang Kristen yang sulit melihat cara Tuhan bekerja di tengah kesulitan? Yang ada cuma sungutan dan ngomel, bukan? Yang ada cuma nangis, tangisan dan jeritan. Kapan kita bisa melihat cara Tuhan bekerja di tengah kesulitan? Kapan? Semua mau senang, semua mau cepat selesai. Coba saudara renungkan baik-baik. Sulit bagi kita untuk dapat melihat cara Tuhan bekerja untuk menyelesaikan di tengah-tengah kesulitan, untuk menyelesaikan masalah kita. Sehingga terkadang, dengar baik saudara, sehingga terkadang kita seperti kehilangan arah dan bimbang. Saudara, sama seperti Yusuf, bukan? Dia lupa bahwa Allah sanggup melakukan jauh lebih daripada yang dia lakukan. Haleluya. Dia lupa
bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara jauh melebihi yang kita dapat kerjakan. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari biar kita semakin hari mengerti rencana Tuhan di tengah kesulitan ini. Saudaraku, kalau Tuhan dapat melakukan jauh melebihi yang kita bisa kerjakan, sempurna. Sama seperti Yusuf, kehilangan kepekaan. Dia tidak dapat melihat lagi cara Tuhan bekerja di tengah kesulitan untuk menyelesaikan persoalannya. Dapatkah Anda melihat cara Tuhan bekerja di tengah kesulitan? Jujur, saudara, kalau kita mau jujur, saya katakan, banyak dari orang Kristen kehilangan kepekaan tengah kesulitan untuk melihat cara Tuhan bekerja menyelesaikan persoalan kita. Saya yakin, saya harap semoga firman ini menjadi kekuatan bagi kita ketika pulang dari tempat ini. Haleluya. Saya harap saudara yang mendengarkan firman dimanapun, haleluya. Saudaraku, saya berdiri di tempat ini bukan saya merasa saya sudah semakin kuat. Justru ketika saya melihat saudara hadir saja, saudara melihat saudara duduk mendengarkan firman, saya merasakan kebaikan Tuhan itu lebih daripada segala kesulitan ini. Lebih. Mengapa kesulitan harus membuat kita lemah? Mengapa kesulitan harus membuat kita harus bersungut dan menjerit? Yesus luar biasa, Allah sanggup melakukan. Ada satu pujian yang seringkali kita nyanyikan. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Kita harus bangkit. Jangan pakai pikiran, tapi pakai cara Tuhan. Ingat firman. Kita dipanggil Tuhan bukan untuk dihancurkan atau dijatuhkan. Kita dipanggil Tuhan untuk bangkit dan menang. Haleluya. Oleh sebab itu saudara, lewat firman Tuhan di saat pagi hari ini, saya percaya saudara dapat menerima berkat. Ingat, pulang dari tempat ini, saya berharap, saya meyakini, saya berdoa, semoga saudara tidak suka lagi menggunakan cara-cara yang lama. Pikiran sendiri, cara sendiri, jalan keluar sendiri. Datanglah di kaki Tuhan, menangislah. Pelacur perempuan yang begitu kotor, dia datang di kaki Tuhan sekalipun dia sudah harus diancam dengan lontaran batu sampai mati. Tapi ketika dia tersungkur di kaki Tuhan, Yesus berdiri dan berkata, siapa yang bersalah, ambillah batu dan lontari dia. Allah bela dia, Allah bela saudara. Apa kesulitanmu yang membuat engkau tidak bisa melihat cara Tuhan bekerja? Banyak hamba Tuhan melarikan diri dari ladang Tuhan karena ini. Kesulitan di ladang Tuhan rupanya tidak sesederhana yang dipikirkan banyak orang. Berapa banyak hamba Tuhan yang meninggalkan ladang ini karena tidak peka melihat rencana Tuhan dan tidak mengerti, tidak mampu melihat cara Tuhan bekerja di tengah kesulitan. Dengarkan baik, Tuhan akan bekerja di tengah kesulitan jika Anda tidak menggunakan pikiran dan cara sendiri. Kita akan punya lagu, kau selalu punya cara. Yusuf harus menderita. Saya katakan saudara, dia harapkan dia keluar dari penjara. Apa yang terjadi? Saudara pulang baca selanjutnya. Firman Tuhan berkata, dia harapkan dia keluar. Dia ngomong, tolong saya keluar dari penjara. Apa yang terjadi? Bukan semakin senang, kesulitan semakin bertambah sulit. Yusuf ditambah hukuman 2 tahun lagi dalam penjara. Kesulitan dia sudah di penjara, sudah susah. Karena dia gunakan cara sendiri, kesulitan ini semakin bertambah sulit dan menjadi sulit. 2 tahun lagi ditambah hukuman Yusuf, 2 tahun lagi di penjara. Saya terlalu yakin saudara tidak mau seperti ini, bukan? Kita pulang baca Kejadian 40 dan 41. Saudara boleh silakan lihat. Kesulitan seharusnya dalam Efesus pasal 3 ayat 20. Bukankah dia Yesus sanggup melakukan segala perkara jauh melebihi yang kita pikirkan dan kita doakan? Saudara mau berdoa sampai air matamu pecah, sampai kelopak matamu keluar terbalik? Tidak bisa juga. Kita punya keterbatasan saudaraku. Mari teteskanlah air mata seberapa yang bisa diteteskan di kirbat bait Allah. Minggu lalu saya katakan, Allah menghitung dan mendaftar setiap sengsara saudara. Dia menampung air matamu di kirbat bait Allah. Kalau begitu, kenapa kita mesti terlalu risau?
Allah mau menyelesaikan jika dia lihat anak-anaknya semakin dewasa, matang. Saya mendidik saudara lewat firman ini tiada lain tidak bukan. Saya inginkan Anda jadi matang dan dewasa, bukan jadi kanak-kanak. Kesulitan sedikit salahkan orang, kesulitan sedikit salahkan orang. Coba lihat ke dalam. Yusuf sudah mulai hilang kepekaannya. Dia menambahkan dia keluar dari kesulitan dari penjara. Tapi Alkitab berkata, justru dia harapkan lepas dari penjara, malah ditambah 2 tahun penjara lagi Yusuf. Tambah sulit. Janganlah kesulitan dibuat menjadi tambah sulit karena kebodohan Anda dan saya. Dengar baik. Janganlah kesulitan dibuat semakin sulit karena kebodohan Anda dan saya di hadapan Tuhan. Karena kita kehilangan kepekaan untuk melihat cara Tuhan bekerja di tengah kesulitan untuk menyelesaikan saudara punya persoalan dan saya punya masalah. Itulah Tuhan saya dan Tuhan saudara. Yang seringkali saudara sebut namanya. Kalau saudara berkata, Yesus ajaib, Allah yang perkasa, luar biasa, saudara masih bersungut kok. Haleluya. Ayo pulang sebentar habis dari kebaktian, cuci tangan dengan sabun, lalu cuci muka dengan sabun, lalu berkata, Tuhan saya punya muka sudah cuci, hatiku belum. Haleluya. Hatiku mau dicuci. Bukan dengan sabun itu tidak mungkin. Hatiku dicuci dengan firman. Penyesalan. Menyesal. Haleluya. Menyesal. Orang kalau menyesal, dia tidak buat lagi. Kalau orang menyesal buat lagi, itu bahasa sini bilang madah. Bandel. Bandel. Puji Tuhan. Semoga firman ini memberkati saudara pagi hari ini. Haleluya. Ingatlah, kata Yusuf, ingatlah kepadaku jika keadaanmu membaik. Saya mau tanya saudara, di tengah kesulitan virus corona ini, PSBB diperpanjang, keadaan akan baik? Mau ingat apa? Dia sendiri yang susah, mau ingat saya? Oh, susah. Haleluya. Susah. Ini susah sudah datang. Masa susah sudah datang. Satu masa yang sedang kita harapkan adalah masa kesukaan dari Tuhan. Puji Tuhan. Paulus berkata, mati kelaparan kah, bertelanjang kah, tidak berpakaian kah, kesusahan, penderitaan kah, tidak ada dapat memisahkan aku dari kasih Kristus. Bisakah itu terjadi dalam hidup saudara dan saya di masa-masa ini? Saya percaya, saudara pulang, saudara dapat kekuatan baru. Jangan pulang lagi, saudara berdoa dengan bersungguh, Tuhan, terima kasih firman-Nya bagus, tapi berasku sudah bagus lagi Tuhan. Haleluya. Firman-Mu bagus Tuhan, dompetku sudah tidak bagus isinya. Ini yang susah. Kalau saudara bicara begitu, lebih-lebih saya. Dompet saya ini sudah tidak ada isinya, cuma kertas. Haleluya. Tapi saya percaya, kertas bisa berubah menjadi miliar. Bukankah Allah sanggup melakukan segala perkara? Bukan Deddy Corbuzier saja yang bisa merubah uang jadi kertas jadi uang. Tapi Tuhan Yesus juga bisa merubah kesulitan jadi berkat. Haleluya. Puji Tuhan. Yusuf berpikir aku sudah berbuat baik. Jadi wajarlah kalau aku terima baik. Begitukah? Begitukah saudara pikirkan? Anda sudah berbuat baik, Anda mengharapkan yang baik, Anda gagal ikut Tuhan. Dengarkan, pribadi Yesus Kristus saat dia lakukan kebaikan, tidak pernah dia mengharapkan pembalasan daripada kebaikan. Malah dia dilontar, diludah dan segala macam. Tapi pada akhirnya dia berkata, aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu, bagi orang-orang yang kurang ajar ini, orang-orang yang tidak begitu tahu balas budi ini, yang menyiksaku. Lihat Yesus itu. Oleh sebab itu ketika saudara berbuat baik, tidak usah mengharapkan kebaikan. Harapkan saja bahwa Tuhan yang akan membalasnya. Bukankah kitab Yesaya berkata, dia menghitung air mataku dan dia mendaftar setiap penderitaanku. Haleluya. Saudaraku yang kasihi, kepada Tuhan kita berharap bukan kepada manusia. Haruskah kita menerima kebaikan ketika kita berbuat baik? Inilah Tuhan, inilah saudaraku. Pikiran-pikiran seperti inilah menghalangi kita, yang seringkali menghalangi kita untuk dapat melihat caranya Tuhan bekerja di tengah kesulitan untuk menolong Anda dan saya.
Saya berkata, saudaraku, bukan saya orang kaya miliuner, tapi saya berkata saya hamba Tuhan. Kekayaan saya tidak bisa dihitung. Kalau kekayaan orang dunia bisa dihitung. Daftarkan orang kaya nomor 1 di dunia. Sekian. Saya katakan sebut itu orang miskin termiskin di dunia itu sebetulnya. Saya dia mati dia tidak bawa semua itu. Tapi saya pulang. Haleluya. Saya pulang. Saya dijemput Tuhan Yesus, digandeng tangan saya. Anak istri dan cucu saya digandeng. Kita masuk ke rumah Bapa yang kekal. Haleluya. Itu kekayaan yang tidak bisa ditukar dengan emas dan perak. Oleh sebab itu, saudaraku, jangan sampai kita kehilangan kepekaan. Banyak orang Kristen kehilangan arah, bimbang. Padahal Tuhan selalu punya cara. Tuhan selalu punya cara. Haleluya. Untuk menolong kita keluar dari rumitnya persoalan. Jangan tiap hari cuma duduk menangis di rumitnya masalah. Itu bukan orang menang itu. Itu orang kalah. Yusuf kehilangan arah. Dia pikir dengan pikirannya sendiri. Dia berbuat baik, dia harus terima juga kebaikan. Oh, sama sekali tidak, saudara. Kesulitan semakin menjadi sulit karena kebodohan saudara dan saya. Haleluya. Dengarkan baik-baik. Jangan karena kebodohan kita. Jangan karena kebodohan kita. Kita kehilangan kepekaan untuk dapat melihat cara Tuhan bekerja di tengah kesulitan untuk menyelesaikan persoalanmu dan persoalanku. Itu yang saya beritakan pagi ini kepada Anda dan saya. Siapapun Anda yang mendengarkan khotbah itu. Berapa banyak hamba Tuhan kehilangan arah karena pakai cara, pakai pikiran sendiri. Berapa banyak orang Kristen kehilangan arah, kehilangan kepekaan, sehingga membuat kita tidak dapat melihat cara Tuhan bekerja. Betapa indahnya jikalau Anda turut bekerja bersama-sama dengan Dia. Anda pasti tahu apa yang sudah Dia kerjakan untuk menyelesaikan persoalan Anda. Bukankah firman Tuhan berkata, Allah turut bekerja sama. Mari kita sama-sama bekerja dengan Dia. Sekalipun kesulitan ada, mari kita melayani. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati saudara lewat firman ini. Saya harap saudara pulang dan bernyanyi di jalan. Mungkin saudara naik motor, kalau ada yang naik angkot, ya sudahlah, jaga jarak di angkot. Tidak usah terlalu bersungut. Kenapa ini mesti jauh-jauh? Dulu tidak begini. Sudah begini waktunya. Mau apa? Nanti di surga baru kita tidak ada jarak lagi. Haleluya. Mari. Kau selalu punya cara. Mari kita mau angkat satu pujian. Kau selalu punya cara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak perlu ragu. Saya percaya dari nampak wajah saudara, saya bukan harus menghindari kesulitan ini. Tidak perlu kita hindari kesulitan ini, hadapi. Bersama dengan Tuhan kita lakukan perkara besar. Bersama dengan Dia, Dia memegang tumpuk langit dan bumi. Dia memegang seluruh kekuatan yang menopang bumi dan langit. Apakah susah bagi Dia untuk menopang hidup saudara? Jangan karena kebodohan Anda, jangan karena kebodohan,
ketenangan, kepekaan. Untuk tidak dapat melihat cara Tuhan bekerja di tengah kesulitan. Yang saudara lihat cuma kesulitan. Menangis, menjerit. Tuhan, kapan selesai? Tidak perlu. Dia sedang bekerja. Angkat mukamu dan pandanglah Yesus. Dia datang untuk menolong saudara. Dia dapat melakukan segala perkara melebihi kekuatanmu. Dia dapat melakukan jauh melebihi yang kau pikirkan dan engkau doakan. Kalau kita bernyanyi, takkan ku ragu. Harapan saya juga jadi demikian. Mari saudaraku, sebentar saya mau berdoa, tapi tetapkanlah hatimu. Janganlah mencoba berpikir dengan caramu dan pikiranmu. Tetapkanlah hatimu untuk bersandar kepada firman saja. Kau selalu punya cara, katakan. Punya cara. Dia selalu punya cara untuk menolong. Untuk menolong saudara. Selalu ada jalan. Selalu ada jalan. Selalu. Semoga Tuhan membuka mata hatimu. Kau selalu punya cara. Dia tidak kehabisan akal. Dia tidak kehabisan cara. Dia ada di sini untuk menolong Anda yang sedang menonton ini. Sekali lagi katakan, kau selalu punya cara. Imanilah itu. Pegang janji ini. Lihat cara dia bekerja. Lihatlah dia datang untukmu dan untukku.